Pada zaman dahulu, seseorang belajar spiritual biasanya tinggal bersama seorang guru atau pembimbing spiritualnya di hutan, di padepokan, atau mengikuti gurunya berkelana. Pembelajaran seperti ini memberikan manfaat yang amat besar bagi murid, karena setiap saat bisa berada di dekat gurunya, di mana dia bisa melihat sambil belajar, kemudian langsung mempraktekannya. Tapi zaman sudah berubah. Sekarang manusia tidak lagi mengembara untuk mengajar. Tidak ada yang mau tinggal di hutan atau di padepokan kecil di gunung. Sehingga harus ditemukan metode baru yang efektif, yang memberi manfaat bagi pembimbing maupun yang dibimbing. Saat ini, banyak metode belajar spiritual yang ada, seperti belajar dari buku, kelas spiritual online, workshop, dan juga apa yang disebut retreat. Mungkin banyak yang belum mengerti tentang retreat. Baik, akan sedikit saya terangkan mengenai retreat. Retreat atau yang dalam bahasa Inggrisnya retreat itu artinya mundur, kembali ke dalam. Jadi retreat itu adalah kumpulan beberapa orang peserta retreat dan pembimbing yang melakukan perjalanan ke dalam diri dengan membahas konsep maupun melakukan praktek spiritual. Retreat yang efektif minimum 3 hari, mengingat peserta retreat harus kembali bekerja, maka biasanya maksimum diadakan dalam waktu 7 hari. Jadi pembimbing dan peserta tinggal bersama selama 3 sampai dengan 7 hari. Mengapa retreat mempunyai kelebihan dibanding sistem pembelajaran yang lain? Karena selain pembimbing dapat mencontohkan secara langsung praktek-praktek spiritual, peserta retreat juga bisa mengalami sesuatu yang dalam aliran Zen disebut Dogen. Di India disebut satsang, di tasawuf disebut tawajul, atau di psikologi modern disebut affective attunement. Apa arti dari istilah-istilah tadi? Artinya ketika seseorang yang berkesadaran rendah bisa merasakan kehadiran orang lain yang mempunyai tingkat kesadaran lebih tinggi. Dalam hal ini, peserta retreat akan mengalami atau merasakan kehadiran kesadaran pembimbingnya. Keuntungan dari Dogen atau satsang tadi adalah peserta dapat merasakan kehadiran kesadaran tanpa memerlukan konsep dan praktek meditasi. Kondisi pikiran peserta otomatis menjadi meditatif. Dan Dogen tadi menjadi sangat efektif apabila berlangsung minimum 3 hari. Dengan demikian peserta dapat mendapatkan kemajuan spiritual yang pesat. Karena kehadiran dan mengamati adalah dasar dari laku spiritual yang harus dikuasai. Keuntungan lain, selain yang sudah saya sebutkan, adalah pembimbing dapat cepat mengambil tindakan apabila terjadi kesalahan praktek yang dilakukan peserta, baik pada waktu retreat maupun sebelumnya yang mungkin membahayakan dirinya. Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan retreat yang tidak bisa didapat dari sistem atau metode pembelajaran lainnya. Bagi pembimbing, hal yang baik adalah yang didapat adalah tidak menjadikan rumahnya sebagai tempat praktek spiritual. Apa yang saya alami setelah saya berbicara di muka umum, banyak orang yang menanyakan alamat saya dengan alasan silaturahmi.
Saya tahu maksudnya, secara tidak langsung mereka akan berbicara masalah spiritual. Apabila setiap hari saya menerima banyak sekali tamu dan melakukan praktek spiritual di rumah saya, maka saya akan mengganggu privasi keluarga saya yang tinggal serumah dengan saya.